Halo, teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu menghadirkan kisah-kisah menarik, misteri mencekam, dan cerita penuh pelajaran hidup. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka cerita horor, tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pendapat atau pengalaman kalian, dan tentu saja jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah seru yang kami bagikan setiap minggunya. Oh iya, kalau menurut kalian cerita ini seru, jangan ragu untuk membagikannya ke teman-teman kalian ya. Siapa tahu, mereka juga akan penasaran dan ikut merasakan ketegangan seperti yang akan kalian rasakan sebentar lagi. Ingat, cerita ini bukan hanya tentang menyeramkan atau menakut-nakuti, tapi juga mengandung pesan moral yang sangat penting. Dalam hidup, kita harus selalu mencari rezeki dengan cara yang halal dan baik. Harta yang didapatkan dengan cara yang salah mungkin tampak menggoda, tapi percayalah, pada akhirnya semua itu hanya akan membawa malapetaka. Hari ini, kami akan membahas sebuah kisah yang menyeramkan sekaligus penuh teka-teki tentang sebuah warung soto Lamongan di Karawang. Warung ini dikenal luas karena rasa sotonya yang lezat dan selalu ramai pembeli. Namun, siapa sangka di balik kesuksesannya itu, tersimpan rahasia kelam yang tak terbayangkan. Jadi, pastikan kalian duduk dengan nyaman, matikan lampu kalau berani, dan siapkan diri untuk mendengarkan cerita ini hingga akhir. Warung soto Lamongan ini, yang kita sebut saja sebagai Warung Pak Darto, terletak di sudut jalan kecil di Karawang. Tempatnya sederhana, hanya berupa bangunan kecil dengan dinding kayu dan beberapa meja serta kursi plastik. Tapi jangan salah, setiap harinya warung ini selalu dipadati pelanggan. Orang-orang datang dari berbagai tempat untuk mencicipi sotonya yang terkenal itu. Kuahnya kuning keemasan, menggugah selera dengan aroma rempah yang kuat. Potongan ayamnya lembut, koya yang ditaburkan di atasnya menambah kenikmatan. 1 sendok saja sudah cukup untuk membuat siapapun jatuh cinta. Bahkan banyak pelanggan yang mengatakan bahwa rasa soto di warung ini tak ada tandingannya. Mereka rela antre berjam-jam hanya untuk menikmati seporsi soto. Namun, seperti yang sering kita dengar dalam kehidupan, sesuatu yang terlalu sempurna biasanya menyimpan rahasia. Begitu juga dengan warung soto ini. Walaupun terlihat seperti usaha kecil yang sukses, ada sesuatu yang terasa aneh bagi mereka yang lebih jeli. Dari rasa yang begitu nikmat hingga suasana yang selalu ramai, semuanya terasa terlalu sempurna. Menurut cerita para tetangga sekitar, warung soto Pak Darto tidak selalu seramai ini. Bertahun-tahun yang lalu, warung ini bahkan hampir gulung tikar karena sepinya pelanggan. Pak Darto dan istrinya, Bu Wati, adalah pendatang dari Lamongan yang mencoba peruntungan di Karawang. Mereka membuka warung ini dengan harapan bisa memperbaiki kehidupan. Sayangnya, usaha mereka tidak berjalan mulus. Pada masa-masa awal, warung ini sering terlihat kosong. Pak Darto dan Bu Wati bahkan beberapa kali terlihat menangis di depan warung karena putus asa. Namun, suatu malam, perubahan besar terjadi. Para tetangga yang tinggal di sekitar warung mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Tetangga sebelah warung pernah mendengar suara gamelan Jawa yang mengalun pelan dari arah dapur, padahal saat itu sudah tengah malam dan warung seharusnya tutup. Suara itu terdengar sangat merdu, tetapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Bau dupa yang menyengat tercium dari arah dapur, dan suara Pak Darto terdengar seperti sedang melantunkan doa atau mantra dalam bahasa Jawa. Ketika salah satu tetangga, sebut saja Pak Jono, mencoba mengintip dari celah dinding warung, ia melihat sesuatu yang membuatnya gemetar. Di dapur warung, Pak Darto terlihat duduk bersila di lantai dengan mata terpejam. Di belakangnya, berdiri sesosok bayangan hitam besar. Wujud bayangan itu tidak jelas, tapi auranya sangat menyeramkan. Pak Jono tidak berani berlama-lama mengintip. Ia segera menarik diri dan kembali ke rumah dengan perasaan tidak tenang. Namun, sejak malam itu,
Keanehan demi keanehan terus terjadi. Warung yang dulunya sepi mulai dipadati pelanggan. Bukan hanya ramai, tapi pelanggan yang datang terlihat seperti ketagihan. Mereka terus kembali, bahkan membawa teman dan keluarga mereka. Pak Darto mulai dikenal sebagai pengusaha sukses di lingkungannya. Namun, tidak sedikit yang merasa bahwa kesuksesannya terlalu mendadak dan mencurigakan. Beberapa warga bahkan mulai berbisik-bisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik kesuksesan warung soto ini. Keanehan berikutnya terjadi ketika seorang pelanggan menemukan potongan daging dalam sotonya yang terasa aneh. Pelanggan itu, seorang pria bernama Andi, awalnya tidak terlalu memperhatikan. Tapi ketika ia mulai mengunyah, tekstur daging itu terasa berbeda. Rasanya seperti bukan daging ayam. Andi bertanya kepada Pak Darto, "Pak, ini ayam, kan? Kok rasanya aneh?" Pak Darto hanya tertawa kecil dan menjawab, "Iya, Mas. Mungkin ayamnya gemuk." Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi tatapan mata Pak Darto saat menjawab pertanyaan itu membuat Andi merinding. Seolah-olah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Andi tidak ingin mencari masalah, jadi ia menyelesaikan makannya dan pergi. Namun, rasa gelisah terus menghantuinya. Setelah pulang, ia merasa mual dan tidak bisa tidur. Bayangan tentang daging aneh itu terus terlintas di pikirannya, membuatnya bertanya-tanya apa sebenarnya yang ia makan. Keanehan di warung soto Pak Darto semakin menjadi perbincangan ketika seorang pengantar bahan baku bernama Herman berbicara kepada warga sekitar. Herman, yang sudah beberapa bulan menjadi pemasok ayam dan bahan masakan untuk warung itu, merasa ada yang tidak beres. Ia bercerita bahwa setiap kali ia mengantarkan pesanan di pagi hari, wajah Pak Darto selalu terlihat pucat, seperti seseorang yang kurang tidur. Namun, yang paling mencurigakan adalah kebiasaan Pak Darto membawa karung besar ke belakang warung pada tengah malam. Herman yang kebetulan melintas di sekitar lokasi pernah melihat Pak Darto memikul karung itu dengan susah payah. Karung tersebut terlihat berat dan, yang membuat Herman tidak nyaman, mengeluarkan bau busuk yang sangat tajam. Ketika Herman bertanya tentang isi karung itu, Pak Darto hanya tertawa kecil dan menjawab dengan santai, "Ah, cuma sampah dapur. Biasa kalau habis masak, kan banyak limbahnya." Tapi jawaban itu tidak membuat Herman tenang. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pak Darto, tapi ia tidak berani bertanya lebih jauh. Seorang warga setempat bernama Rudi, yang dikenal penasaran dan sedikit nekat, memutuskan untuk menyelidiki warung itu. Rudi merasa cerita tentang karung besar dan bau busuk itu terlalu aneh untuk diabaikan. Pada suatu malam, ia menyelinap ke belakang warung ketika suasana sepi dan gelap. Dengan hati-hati, Rudi memanjat pagar kecil di belakang warung dan mencoba mengintip ke dalam dapur melalui celah jendela. Apa yang ia lihat membuat jantungnya berdegup kencang. Di tengah dapur, ada sebuah lubang besar menyerupai sumur. Di sekitar lubang itu, terlihat bekas-bekas darah yang sudah mengering. Saat Rudi memperhatikan lebih jauh, ia melihat Pak Darto muncul dari pintu lain sambil membawa sesuatu yang tampak seperti kepala kambing. Pak Darto berjalan mendekati sumur, lalu melemparkan kepala kambing itu ke dalam lubang sambil melafalkan sesuatu dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dimengerti oleh Rudi. Gumaman itu terdengar seperti mantra. Rudi yang melihat kejadian itu segera mundur perlahan dengan niat untuk pergi dari tempat itu. Namun, ia tanpa sengaja menendang sebuah kaleng kosong yang tergeletak di tanah, menimbulkan suara keras yang memecah keheningan malam. Pak Darto langsung menoleh ke arah jendela tempat Rudi mengintip. Rudi yang terkejut hampir jatuh dari pijakannya. Namun, yang paling membuatnya ketakutan adalah mata Pak Darto. Mata itu bukan mata manusia biasa, bola matanya merah menyala, seperti bara api yang berkobar di kegelapan. Tatapannya tajam dan penuh amarah, membuat Rudi merasa seluruh tubuhnya kaku. Tanpa berpikir panjang, Rudi melompat dari pagar dan lari sekuat tenaga menuju rumahnya.
Ia tidak berani menoleh ke belakang, meskipun ia merasa seperti ada sesuatu yang mengejarnya. Sesampainya di rumah, Rudy terkunci di kamarnya sepanjang malam, tidak bisa tidur karena bayangan mata merah Pak Darto terus menghantuinya. Setelah kejadian itu, Rudy menceritakan apa yang ia lihat kepada beberapa warga. Cerita tentang sumur di dapur warung, kepala kambing, dan mata merah Pak Darto segera menyebar dengan cepat. Banyak yang percaya bahwa Pak Darto telah melakukan pesugihan, memanfaatkan kekuatan gaib untuk mendatangkan pelanggan dan mempertahankan kesuksesan warungnya. Namun, ada juga warga yang skeptis dan menganggap cerita itu sebagai bualan belaka. Mereka berpendapat bahwa Rudy hanya berhalusinasi atau terlalu banyak mendengar cerita horor sehingga imajinasinya liar. Meski begitu, keanehan di warung soto itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Puncak dari segala keanehan terjadi ketika seorang anak kecil bernama Dani hilang setelah makan di warung itu bersama keluarganya. Dani, yang saat itu berusia 7 tahun, tiba-tiba menghilang saat ia pergi ke toilet yang berada di belakang warung. Orang tuanya panik dan mencari ke seluruh sudut warung, tetapi Dani tidak ditemukan. Pak Darto dan Bu Wati mengaku tidak tahu apa-apa tentang keberadaan Dani. Mereka bahkan ikut membantu mencari, meskipun ekspresi mereka terlihat datar dan tidak menunjukkan kepanikan seperti orang lain. Setelah beberapa jam pencarian, keluarga Dani memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke polisi. Namun, polisi yang datang ke lokasi tidak menemukan petunjuk apapun. Dani seolah-olah lenyap begitu saja tanpa jejak. Kejadian ini semakin memperkuat kecurigaan warga bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres di warung soto Pak Darto. Setelah kejadian hilangnya Dani, beberapa warga sepakat untuk mengambil tindakan. Mereka mengundang seorang ustaz yang dikenal memiliki kemampuan spiritual untuk membantu mengungkap misteri di warung soto tersebut. Ustaz itu, yang bernama Ustaz Fatur, menyarankan agar warga mengadakan pengajian dan doa bersama di sekitar warung. Ketika pengajian berlangsung, suasana menjadi mencekam. Udara yang awalnya tenang tiba-tiba berubah menjadi dingin, meskipun malam itu tidak berangin. Beberapa orang mengaku mendengar suara lirih seperti orang menangis dari arah dapur warung, meskipun tidak ada siapapun di sana. Ustaz Fatur memutuskan untuk mendekati sumur di dapur warung yang sudah menjadi pusat kecurigaan warga. Dengan membaca doa-doa tertentu, ia mencoba mendeteksi energi gaib yang mungkin ada di sana. Ketika ia mendekat, tiba-tiba sumur itu mengeluarkan suara gemuruh yang sangat keras. Bau busuk menyengat keluar dari dalam sumur, membuat semua orang yang hadir merasa mual. Ustaz Fatur dengan tegas mengatakan bahwa sumur ini adalah tempat praktik pesugihan yang dilakukan oleh Pak Darto. Ia meminta warga untuk menutup sumur itu agar tidak ada lagi energi negatif yang keluar dari sana. Setelah mendengar penjelasan Ustaz Fatur, warga sepakat untuk menutup sumur yang diduga menjadi pusat praktik pesugihan Pak Darto. Mereka membawa pasir, semen, dan batu untuk menutup lubang sumur tersebut. Namun, ketika proses penutupan dimulai, terjadi hal yang tidak terduga. Angin kencang tiba-tiba berhembus meskipun malam itu sebelumnya begitu tenang. Suara aneh, seperti teriakan atau raungan, terdengar dari dalam sumur. Beberapa warga yang membantu menutup sumur merasa tubuh mereka seperti ditarik ke belakang oleh kekuatan yang tidak terlihat. Bahkan, salah satu warga yang memegang sekop tiba-tiba pingsan tanpa alasan yang jelas. Ustaz Fatur meminta semua orang untuk berhenti sejenak dan membaca doa bersama. Dengan lantunan doa yang dipimpin Ustaz Fatur, suasana mulai tenang kembali. Akhirnya, setelah beberapa jam, sumur itu berhasil ditutup rapat. Namun, semua yang hadir malam itu merasa ada sesuatu yang masih mengintai mereka. Seolah-olah roh jahat yang ada di dalam sumur tidak terima dengan tindakan mereka. Keesokan harinya, seorang warga menemukan sesuatu yang mengejutkan di sekitar area hutan kecil di belakang warung Pak Darto. Di sana, ia menemukan pakaian yang dikenakan Dani saat terakhir kali terlihat.
Pakaian itu tergeletak begitu saja di tanah, kotor dan penuh noda lumpur. Namun, anehnya, tidak ada jejak tubuh Dani di sekitar lokasi tersebut. Temuan itu semakin memperkuat dugaan bahwa hilangnya Dani berkaitan dengan praktik pesugihan yang dilakukan Pak Darto. Warga yang menemukan pakaian tersebut segera melapor ke polisi dan Ustaz Fatur. Ketika pakaian itu diperiksa lebih lanjut, ditemukan bercak darah di bagian kerahnya. Mendengar kabar ini, orang tua Dani semakin terpukul. Mereka terus memanjatkan doa agar anak mereka ditemukan, meskipun harapan mereka semakin tipis. Warga juga semakin yakin bahwa pesugihan di warung Pak Darto melibatkan tumbal manusia. Setelah sumur di dapur ditutup, aktivitas di warung soto Pak Darto berubah drastis. Pelanggan yang sebelumnya ramai berbondong-bondong datang, kini seolah-olah menghilang. Warung itu menjadi sepi, bahkan dalam jam-jam sibuk seperti saat makan siang. Pak Darto dan Bu Wati, yang biasanya terlihat sibuk melayani pelanggan, kini hanya duduk termenung di depan warung. Wajah mereka tampak lesu dan muram, seolah-olah mereka kehilangan semangat hidup. Beberapa warga mengaku mendengar mereka bertengkar keras di malam hari, saling menyalahkan atas apa yang terjadi. Hingga akhirnya, tanpa pemberitahuan apapun, warung itu tutup total. Papan nama yang biasanya tergantung di depan warung diambil, dan pintu-pintunya dikunci rapat. Warga tidak tahu kemana Pak Darto dan Bu Wati pergi, tetapi sebagian besar merasa lega karena mereka tidak perlu lagi berurusan dengan aura kelam yang menyelimuti warung tersebut. Meski warung Pak Darto telah tutup, rasa takut dan gelisah masih menyelimuti warga sekitar. Banyak yang merasa bahwa energi negatif dari praktik pesugihan itu belum sepenuhnya hilang. Beberapa orang mengaku mengalami mimpi buruk yang melibatkan bayangan hitam besar seperti yang pernah dilihat Rudi. Ada juga yang merasa seperti diawasi ketika melewati bekas lokasi warung, meskipun tempat itu kini sudah kosong. Bahkan, suara aneh seperti langkah kaki dan bisikan sering terdengar dari dalam bangunan yang telah ditinggalkan itu. Hal ini membuat banyak warga memilih untuk menghindari tempat tersebut, terutama saat malam hari. Satu malam, seorang pemuda bernama Adi yang kebetulan melewati lokasi warung melihat sesuatu yang membuatnya ketakutan setengah mati. Dari kejauhan, ia melihat sosok yang sangat mirip dengan Pak Darto berdiri di depan pintu warung. Sosok itu diam, hanya berdiri dengan tatapan kosong mengarah ke jalan. Adi yang penasaran mencoba mendekat, tetapi saat ia semakin dekat, sosok itu perlahan memudar seperti asap yang tertiup angin. Adi langsung lari meninggalkan tempat itu dan tidak pernah berani melewati jalan itu lagi pada malam hari. Beberapa minggu setelah warung tutup, Bu Wati tiba-tiba kembali ke kampung halaman di Lamongan. Di sana, ia mengaku kepada seorang kerabat dekat bahwa selama ini ia dan Pak Darto memang terlibat dalam praktik pesugihan untuk membuat warung mereka ramai. Ia mengatakan bahwa semua itu dimulai ketika mereka hampir bangkrut dan seorang dukun menawarkan solusi cepat. Bu Wati menangis sambil bercerita bahwa ia tidak tahu bahwa pesugihan itu akan melibatkan tumbal manusia. Ia mengaku merasa bersalah, tetapi juga takut untuk melawan, karena dukun tersebut mengancam bahwa mereka akan mati jika mencoba berhenti. Meski Bu Wati telah menghilang dan warung itu sudah tutup, dampak dari praktik pesugihan itu masih terasa di lingkungan sekitar. Beberapa warga yang tinggal dekat dengan lokasi warung sering mengalami kejadian aneh di rumah mereka. Barang-barang yang tiba-tiba berpindah tempat, suara-suara aneh di malam hari, hingga penampakan bayangan hitam di sudut ruangan. Ustaz Fatur akhirnya kembali mengadakan doa bersama untuk membersihkan area itu dari energi negatif. Ia menyarankan agar warga terus memanjatkan doa dan menghindari perbuatan syirik yang dapat mengundang malapetaka. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi semua orang. Tidak ada kesuksesan yang instan dan abadi jika diraih dengan cara yang salah. Mencari rezeki dengan cara yang halal, meskipun lambat, akan membawa berkah dan ketenangan. Sebaliknya,
Harta yang diperoleh melalui cara-cara yang melanggar norma dan agama hanya akan membawa kesengsaraan. Kita juga harus selalu berhati-hati dan waspada terhadap godaan duniawi yang menjanjikan kesuksesan instan. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan yang justru merugikan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Ingatlah, pada akhirnya, hanya perbuatan baik yang akan menyelamatkan kita.